Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik, perkenalkan, nama saya Rian Hermawan dengan NIM 2112101002 dari kelas PAI 4C. Baik, tujuan dibuatnya video ini yakni untuk memenuhi tugas pada mata kuliah pengembangan kurikulum dengan judul pengembangan komponen isi atau materi atau bahan ajar dalam kurikulum. Baik, poin-poin yang akan dibahas pada video kali ini yakni tentang pengertian isi atau materi atau bahan ajar dalam kurikulum. Kedua, prinsip-prinsip materi dalam kurikulum. Ketiga, jenis-jenis materi pembelajaran. Yang keempat, kedalaman dan keluasan materi atau bahan ajar. Yang kelima, pendekatan dalam menentukan atau mengurutkan materi pembelajaran. Yang keenam, yakni langkah-langkah untuk menentukan materi dalam kurikulum. Baik, pembahasan yang pertama yakni tentang pengertian isi atau materi atau bahan ajar dalam kurikulum. Menurut Muhammad Bisri, pada hakikatnya, materi kurikulum adalah isi kurikulum. Dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional telah ditetapkan bahwa isi kurikulum merupakan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan yang bersangkutan dalam rangka upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional. Nah, ada juga pendapat lain yakni dari Dr. Badriah, isi atau materi kurikulum adalah semua pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, dan sikap yang ada dan terorganisasi dalam mata pelajaran atau bidang studi. Dan pendapat yang ketiga yakni dari Muhammad Kristiawan dalam bukunya, yakni beliau menyebutkan isi atau bahan ajar atau materi kurikulum ini dengan sebutan konten. Nah, konten ini merupakan bagian terpenting dari sebuah kurikulum setelah tujuan kurikulum, karena di dalam konten ini mencakup materi-materi apa saja yang akan diajarkan kepada peserta didik. Jadi, dapat dikatakan bahwa pengertian isi atau materi atau bahan ajar dalam kurikulum yakni poin terpenting kedua setelah tujuan kurikulum. Next, pembahasan selanjutnya yakni tentang prinsip-prinsip materi dalam kurikulum. Dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional telah ditetapkan bahwa isi kurikulum merupakan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan yang bersangkutan dalam rangka upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional. Nah, sesuai dengan rumusan tersebut, isi kurikulum dikembangkan dan disusun berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, prinsip materi kurikulum berupa bahan pembelajaran yang terdiri dari bahan kajian atau topik-topik pelajaran yang dapat dikaji oleh siswa dalam proses belajar dan pembelajaran. Nah, poin yang kedua, materi kurikulum mengacu pada pencapaian tujuan masing-masing satuan pendidikan. Nah, perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan tujuan satuan pendidikan tersebut. Jadi setiap satuan pendidikan memiliki tujuannya masing-masing, memiliki tujuan yang berbeda. Yang ketiga, prinsip yang ketiga yaitu
materi kurikulum diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Dalam hal ini, tujuan pendidikan nasional merupakan target tertinggi, target yang paling tinggi yang hendak dicapai melalui pencapaian materi kurikulum. Next, materi selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis materi pembelajaran. Dalam hal ini, jenis-jenis materi pembelajaran terbagi ke dalam banyak jenis. Mungkin yang memang pada dasarnya yang harus dipelajari oleh seorang pelajar atau seorang siswa yaitu ada 4. Yang pertama fakta, yang kedua konsep, yang ketiga prinsip, dan yang keempat keterampilan. Jenis yang pertama yaitu fakta. Apa fakta itu? Maksud fakta di sini yaitu pengetahuan yang berhubungan dengan data-data spesifik, baik yang telah maupun yang sedang terjadi yang dapat diuji. Maksudnya segala data-data yang spesifik itu memang ada realitanya, memang sesuai dengan realita. Nah, untuk lebih jelasnya, contohnya seperti ini. Ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Nah, memang pada dasarnya itu merupakan suatu fakta karena ibu kota Indonesia itu adalah Jakarta. Contoh yang kedua, misalnya manusia berjalan dengan kakinya. Nah, itu memang pada dasarnya manusia berjalan menggunakan kakinya, benar kan? Nah, apa kurang jelas? Misalkan kita nih contoh lagi, manusia melihat dengan matanya. Nah, karena memang merupakan suatu fakta, suatu yang memang kenyataan yang memang dapat diindra atau dirasakan atau dilihat atau didengar. Nah, itu merupakan fakta. Yang kedua yaitu jenis yang kedua yaitu konsep. Nah, konsep ini merupakan abstraksi kesamaan atau keterhubungan dari sekelompok benda atau sifat. Nah, untuk memperjelasnya kita berikan contoh seperti ini. Anak laki-laki yang memiliki atribut atau ciri tersendiri tentu berbeda dengan atribut atau ciri-ciri anak perempuan. Nah, pada dasarnya anak laki-laki dan anak perempuan ini sama-sama manusia, sama-sama makhluk hidup. Nah, yang membedakan ini yaitu anak laki-laki memiliki ciri atau atributnya tersendiri, dan anak perempuan pun dengan juga begitu memiliki atribut atau ciri-ciri tersendiri. Nah, itu merupakan konsep abstraksi kesamaan atau keterhubungan dari sekelompok benda ataupun sifat. Jenis yang ketiga yakni prinsip, di mana prinsip ini merupakan ide utama pola skema yang ada dalam materi yang mengembangkan hubungan antara beberapa konsep. Nah, contohnya adanya prinsip ketertiban lalu lintas. Contoh lagi, adanya prinsip kesejahteraan sosial dan lain-lain. Nah, itu merupakan jenis ketiga yaitu prinsip. Dan jenis yang keempat yaitu keterampilan. Nah, keterampilan ini merupakan pola kegiatan yang memiliki tujuan yang memerlukan manipulasi atau pemalsuan dan koordinasi informasi. Nah, ini keterampilan ini memiliki dua, bisa dibagi menjadi dua, yakni ada keterampilan intelektual, ada keterampilan dan fisik. Nah, ini keterampilan intelektual merupakan sistem motorik yang halus. Dapat diberikan contoh seperti ini. Ada seorang pelajar diberikan permasalahan. Nah, seorang pelajar itu melakukan penyelesaian masalah dengan menggunakan akal dan pikirannya. Nah, itu merupakan
proses motorik halus atau bisa disebut dalam keterampilan intelektual. Nah, kenapa disebut keterampilan intelektual? Itu merupakan proses berpikirnya itu. Proses berpikir karena di situ merupakan sistem motorik halus. Nah, proses berpikirnya itu. Dan contoh yang keterampilan fisik atau motorik kasar. Contohnya saya bermain bola. Nah, itu merupakan keterampilan fisik. Gimana? Nah, saya bermain bola menggunakan anggota badan saya, menggerakkan seluruh anggota badan untuk melakukan kegiatan tersebut. Intinya yang memang harus dipelajari oleh seorang peserta didik atau oleh pelajar yaitu ada 4, yaitu fakta, konsep, prinsip, dan keterampilan. Next, pembahasan selanjutnya yaitu tentang kedalaman dan keluasan materi atau bahan ajar dalam kurikulum. Jika ditinjau dalam cakupan kedalaman dan keluasan materi atau bahan ajar, ini merupakan materi atau bahan ajar dalam setiap bidang studi tidak mesti sama. Nah, mengapa tidak mesti sama? Karena setiap lembaga pendidikan memiliki tujuan atau visi misi yang berbeda-beda. Nah, dapat dikatakan bahwa kedalaman dan keluasan materi atau bahan ajar tergantung pada lembaga pendidikan dan tergantung pada tujuan yang disusunnya. Itu mengapa saya mengatakan bahwa kedalaman dan keluasan materi dan bahan ajar itu tidak mesti sama. Nah, contohnya seperti ini. Kita belajar di SMA. Nah, itu SMA itu memang dikhususkan untuk melanjutkan pendidikannya ke seperti kuliah atau yang lainnya. Nah, sedangkan di SMK ini memang dikhususkan untuk mempersiapkan siswa-siswanya atau peserta didiknya untuk bekerja setelah sekolah itu. Bekerja maksudnya dalam SMK misalkan adanya perhotelan, teknik. Nah, itu setiap siswa memang dibekali untuk dipersiapkan untuk ke ranah yang sifatnya bekerja gitu. Sedangkan yang SMA yang tadi saya jelaskan bahwa SMA ini akan masuk ke ranah pendidikan yang lebih tinggi dari lembaga pendidikan sebelumnya. Bahasan selanjutnya yaitu pendekatan dalam mengurutkan materi pembelajaran. Nah, terlepas dari filsafat yang mendasari pengembangan materi, ada pendapat dari seorang pakar yaitu Sukamadinata pada tahun 1997 mengetengahkan tentang sekuens susunan materi pembelajaran. Nah, ada beberapa sekuens materi pembelajaran, yakni sekuens yang pertama yaitu sekuens kronologis. Nah, ini merupakan susunan materi pembelajaran yang mengandung urutan waktu. Yang kedua, sekuens kasual. Nah, ini merupakan susunan materi pembelajaran yang mengandung hubungan sebab akibat. Yang ketiga, sekuens struktural, yaitu susunan materi pembelajaran yang mengandung struktur materi. Yang keempat, sekuens logis dan psikologis. Sekuens logis merupakan susunan materi pembelajaran yang dimulai dari bagian-bagian hingga keseluruhan, daripada yang sederhana menuju kepada yang kompleks. Sedangkan sekuens psikologis merupakan sebaliknya, dari keseluruhan menuju bagian-bagian, dari yang kompleks menuju yang sederhana. Menurut sekuens logis, materi pembelajaran disusun dari nyata ke abstrak,
dari benda ke teori, dari fungsi ke struktur, dari masalah bagaimana ke masalah mengapa. Yang kelima, sequence spiral, yaitu susunan materi pembelajaran yang dipusatkan pada topik atau bahan tertentu yang populer dan sederhana, kemudian dikembangkan, diperdalam, dan diperluas dengan bahan yang lebih kompleks. Yang keenam yaitu sequence rangkaian ke belakang. Dalam sequence ini mengajar dimulai dengan langkah akhir dan mundur ke belakang. Yang ketujuh yaitu sequence berdasarkan hierarki belajar. Nah, ini merupakan prosedur pembelajaran dimulai menganalisis tujuan-tujuan yang ingin dicapai, kemudian dicari suatu suatu hierarki urutan materi pembelajaran untuk mencapai tujuan atau kompetensi tersebut. Nah, hierarki tersebut menggambarkan urutan perilaku yang mula-mula harus dikuasai peserta didik berturut-turut sampai dengan perilaku yang akhir, perilaku terakhir. Next, pembahasan selanjutnya yaitu langkah-langkah menentukan materi. Menurut Muhammad Kristiawan, dalam praktiknya untuk menentukan materi pembelajaran diperlukan untuk memperhatikan pertama, kesohihannya, kedua, tingkat kepentingannya, ketiga, kebermaknaannya, yang keempat, layak atau tidak untuk dipelajari, dan yang kelima, menarik minat atau tidak materi pembelajaran tersebut. Maksudnya begini, sahih dalam arti materi yang dituangkan dalam pembelajaran benar-benar telah teruji kebenaran dan kesahihannya. Di samping itu juga materi yang diberikan merupakan materi yang aktual, tidak ketinggalan zaman, dan memberikan kontribusi untuk pemahaman ke depan. Yang kedua yaitu tingkat kepentingan. Nah, maksud tingkat kepentingan ini materi yang memang dipilih benar-benar diperlukan untuk peserta didik. Mengapa dan sejauh mana materi tersebut penting untuk dipelajari oleh seorang peserta didik. Yang ketiga, kebermaknaan. Maksud kebermaknaan di sini yaitu materi yang dipilih dapat memberikan manfaat akademis maupun non-akademis kepada peserta didik. Nah, yang keempat, layak dipelajari atau tidak. Maksudnya materi memungkinkan untuk dipelajari baik dari aspek tingkat kesulitannya atau tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit, maupun aspek kelayakannya terhadap pemanfaatan materi dan kondisi setempat. Yang terakhir, yang kelima, menarik minat atau tidak suatu materi tersebut. Maksudnya materi yang dipilih hendaknya menarik minat dan dapat lebih lanjut untuk menumbuhkan rasa ingin tahu seorang pelajar sehingga memunculkan dorongan untuk mengembangkan sendiri seorang pelajar dalam belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.